Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki Sita Barupa. Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat budaya, pendengar setia Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan senang sekali rasanya saya Kahfi kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam program siaran Teras UMKM untuk hari ini. Jadi selama kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang hangat, menginspirasi dan tentunya memompa semangat kita semua untuk terus bernalar, berkarya serta meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di Makassar maupun di Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, mungkin di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, sekat-sekat wilayah dalam dunia usaha kian terkikis. UMKM dan para pelaku ekonomi kreatif kita tidak lagi hanya menyasar pasar lokal, tetapi memiliki peluang emas untuk menembus pasar mancanegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu aset strategis serta jembatan utama dalam membangun jejaring dan kepercayaan dunia internasional. Oleh karena itu, siang hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting dan penuh optimisme, yaitu bahasa asing sebagai modal usaha cetak SDM kreatif berdaya saing internasional. Dan alhamdulillah sahabat budaya, di studio Pro 4 RRI Makassar saat ini telah hadir dua narasumber hebat yang akan mengupas tuntas bagaimana strategi penguasaan bahasa asing mampu menjadi modal utama dalam mencetak SDM unggul dan mendorong UMKM lokal naik kelas. Namun sebelum kita menyapa, kita jeda iklan terlebih dahulu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung. Jadi kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yusril Abidin Eshum selaku Direktur Utama EISA Language Center. Selamat siang Pak Yusril. Selamat siang Pak Kahfi. Kemudian ada juga Bapak Nurisan Agus SH selaku Chief Marketing Officer EISA Language Center. Selamat siang Pak Nurisan. Iya, selamat siang juga Pak. Mohon maaf ini Pak, agak-agak belibet ini kalau bahasa Inggris. Nah alhamdulillah, baik sahabat budaya, sebagai pembuka kita ke mungkin Pak Yusril terlebih dahulu. Pak Yusril, boleh diceritakan sedikit mengenai apa sih yang melatar belakangi EISA Language Center mengangkat isu pentingnya bahasa asing sebagai modal utama bagi para mungkin pelaku UMKM dan SDM kreatif saat ini? Oke, terima kasih Pak Kahfi atas pertanyaannya. Jadi berbicara tentang bahasa Inggris di dunia sekarang ini, di dunia digital, AI, kita melihat bahasa Inggris bukan lagi menjadi isu yang abstrak. Ini masalah, menurut saya bahasa Inggris itu sesuatu yang sudah menjadi keharusan untuk setiap lini professionals. If they want to grow up, kalau dia mau bertumbuh, maka bahasa Inggris menjadi kunci utama. Sekarang baru-baru ini di bulan Juni 2026 kalau tidak salah, itu pemerintah Kementerian Luar Negeri baru saja bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar untuk mengadakan satu event namanya gastrodiplomasi kalau tidak salah. Itu sebuah program yang mendatangkan 28 negara, beberapa negara datang ke Indonesia untuk melihat potensi UMKM. Nah, mereka, apa sih tujuan mereka datang ke Indonesia? Mereka mau melihat UMKM mana yang berpotensi untuk investasi, untuk diinvestasikan. Betul. Dan menurut saya, jika UMKM tidak aware atau tidak sadar dengan pentingnya bahasa Inggris,
mereka akan ketinggalan jauh. Mereka tidak bisa mendapatkan buyer atau investor dari luar negeri untuk scale up bisnisnya. Dan menurut saya bahasa Inggris dengan fenomena seperti itu, bahasa Inggris bisa dibilang menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Bukan lagi skill tambahan, tapi keharusan untuk dimiliki. Ya, betul sekali. Nah, kalau untuk Pak Ihsan sendiri, dari kacamata pemasaran atau marketing dan tren pasar saat ini, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh penguasaan bahasa asing dalam meningkatkan brand image atau taraf jual produk UMKM lokal ke level internasional? Ya, jadi kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, sebenarnya sangat berpengaruh. Tapi ada beberapa pengecualian lagi, tergantung. Jadi di sini bilang brand image, ada brand identity, ada brand image. Kan kalau brand identity itu bagaimana brand mau dilihat oleh market atau orang-orang. Nah, kemudian kalau brand image berarti kita sudah mau dilihat seperti ini, tapi bisa jadi tidak seperti itu. Karena brand image berarti kita tidak bisa kontrol. Nah, ketika kita mengkomunikasikan atau mengkomunikasikan produk kita atau mungkin dari segi kontennya menggunakan bahasa Inggris, itu bisa membuat brand terlihat profesional atau terlihat lebih premium lah brandnya. Jadi ini bisa yang ketika brand dilihat premium dan profesional, itu akan meningkatkan trust, yang mana itu hal yang sangat kepercayaan publik terhadap suatu brand, dan itu adalah salah satu komoditi yang sangat penting bagi sebuah brand. Jadi dengan brand itu mengkomunikasikan dengan bahasa Inggris dengan lancar, mengkomunikasikan produknya dengan premium dan meningkatkan trust, itu tentunya bisa sangat berdampak terhadap bisnis itu, sangat berpengaruh. Kemudian kalau dari segi produk ya tidak asing lagi, di mana misal ST diubah jadi ST berharga kan. Nah, itu bisa meningkatkan dari harga jual itu sendiri. Tapi yang lebih penting lagi, ketika kita mau scale up, produknya sudah bagus dan mau dicoba ke pasar luar, tentu pengkomunikasian terkait USP atau unique selling product dari produk ini itu apa, ya, produk ini fiturnya apa. Kalau itu tidak dikomunikasikan dengan baik atau disampaikan dengan lugas atau dan menggunakan bahasa Inggris yang benar ya, pasti bakal agak susah untuk scale up ke dunia, ke pasar internasional. Di market nasional aja gitu. Maksudnya dia ini tidak bakalan terbang ke pasar internasional, betul. Karena tidak ada pengembangan bahasa Inggrisnya ya. Apalagi kalau produknya sebenarnya bagus. Bagus. Tapi tidak disampaikan semua fiturnya. Ya, dan cara marketnya juga kurang, ya susah lah. Nah, untuk Pak Yusril sendiri sebagai Dirut, banyak pelaku UMKM merasa bahwa bahasa asing itu sulit atau bisa dikatakan hanya kalangan profesional formal. Bagaimana EISA menyusun metode pelatihan agar bahasa asing ini terasa mungkin lebih adaptif, praktis, dan langsung tepat guna untuk kebutuhan usaha atau bisnis? Karena kan mungkin kayak saya ini yang agak-agak tanda kutip ini sulit berbahasa Inggris. Bagaimana metodenya dari Pak Yusril sendiri? Oke, baik, terima kasih Kak. Satu fakta menarik yang bisa saya berikan bahwa orang Makassar sebenarnya bisa dibilang bahasa Inggrisnya itu tidak nol. Kita kan sudah tahu no, yes, I love you, I miss you, and other phrases. Dan menurut saya itu sebuah langkah awal untuk bisa menanamkan bahwa bahasa Inggris itu mudah. Nah, di EISA sendiri kita melihat tren bahwa orang Makassar itu trennya mereka susah dapat circle, susah dapat perkumpulan yang membuat mereka bebas berbahasa Inggris. Kalau kita bahasa Inggris seringkali dicap bahasa Inggrisnya. Makassar gini. Betul. Ya, makanya di EISA kita buat lingkungan, kita sediakan kursus, kita juga sediakan komunitas. Kita ada komunitas namanya SSIC, setiap hari Minggu itu kita menyediakan pembelajaran yang fokus untuk speaking. Karena sebenarnya yang saya lihat orang Makassar terkadang paham paham dengan bahasa Inggris, tapi mereka kurang percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris. Ini yang kita terapkan di EISA. Kita melihat bahwa confident atau kepercayaan diri menjadi isu utama. Makanya salah satu value yang dibawakan oleh EISA adalah speak English with confident. Jadi bagaimana orang bisa berbahasa Inggris dengan percaya diri. Salah grammar tidak apa-apa. Yang penting bahasa Inggris dulu. Nah, dan ini juga menjadi masalah, tentunya menjadi masalah untuk
pengusaha-pengusaha UMKM atau orang yang bergelut di UMKM, karena untuk scale up bukan hanya untuk scale up dan mendapat buyer dari luar negeri, itu bukan hanya dari bahasa Inggris, tapi bagaimana kepercayaan diri untuk membuka percakapan menggunakan bahasa Inggris. Betul. Dan tentunya ini yang kita sama-sama di EISA kita mau bangun. Kalau tadi dikatakan brand image dan lain sebagainya, kita mau bangun branding bahwa di EISA teman-teman bisa belajar bahasa Inggris tanpa harus takut salah. Iya, tanpa harus malu salah. Kita belajar grammar, kita belajar speaking, dan semuanya itu dibungkus dengan fun activity. Orang, bahkan kita untuk skala-skala remaja, bagaimana mereka belajar bahasa Inggris tanpa harus merasa dia sedang belajar. Itu yang kita sedang kembangkan kurikulumnya seperti itu. Iya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Seperti kalau boleh tahu seperti apa sih profil SDM kreatif berdaya saing internasional yang ideal, mungkin dari versinya EISA League Center atau mungkin ke Mas Ihsan bisa jelaskan? Kalau bilang berdaya saing internasional, kita ada 3 unsur ya. Yang pertama, supaya sebuah SDM itu bisa berdaya saing internasional, tentunya yang pertama ada kompetensinya, dia punya skill yang dibutuhkan, dan yang kedua yaitu dari segi komunikasi, bagaimana dia bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan orang sekitarnya, dan komunikasi itu dilakukan tidak hanya terbatas di lingkungan nasional, tapi juga sampai ke luar negeri. Jadi ketika 2 unsur ini didapati, tentu dia sudah bisa dikategorikan sebagai SDM yang berdaya saing internasional. Dan selain dari itu juga yang terpenting adalah bagaimana orang-orang di EISA atau SDM di EISA, baik siswa maupun tutornya, itu memiliki yang namanya growth mindset, atau tidak terjebak dalam pola pikir bahwa tidak bisa Kak jadi seperti itu, tidak bisa Kak pintar bahasa Inggris misal. Mereka harus ditanamkan mindset bahwa bagaimanapun starting point kamu, bagaimanapun kamu sekarang, itu tidak akan menentukan bagaimana kamu ke depannya. Semua itu tergantung usaha, dan saya yakin semua orang bisa menjadi di EISA, kita yakin dengan value growth atau pertumbuhan. Ketika seseorang sudah berada di lingkungan yang tepat, yang mendukungnya, kita yakin mereka bisa sampai true potensialnya. Makanya untuk menjadi SDM kreatif yang berdaya saing internasional harus pintar, memiliki kompetensi, bisa berkomunikasi, dan memiliki mindset untuk bertumbuh. Nah, kalau untuk belajar bahasa Inggris sendiri, apalagi ini kan mungkin bagi para pelaku UMKM ini dalam hal percakapan atau mungkin negosiasi, ada tidak metode yang digunakan oleh EISA untuk mungkin mempercepat nih para pelaku UMKM mungkin atau SDM yang ingin grow up kan, untuk mudah dan cepat mengerti yang namanya bahasa Inggris. Oke. Baik, jadi salah satu juga yang jadi concern kami kemarin di EISA adalah penempatan level yang tidak sesuai. Menurut saya ini inline dengan tadi isu yang diangkat. Jadi terkadang orang-orang yang atau siswa yang datang ke EISA belajar bahasa Inggris itu selalu berpikiran, masih pemula Kak, dari aku tahu. Nah itu sering sekali mindset merendah. Itu sering sekali menjadi isu di kalangan orang-orang Makassar. Iya, dari aku tahu saya. Padahal sebenarnya mereka sudah tahu beberapa hal. Makanya di EISA kita buat sebuah placement test. Placement test ini salah satu metode yang digunakan oleh kursusan-kursusan termasuk EISA untuk melihat sebenarnya starting point orang ini di mana sih. Nah, misalnya pelaku usaha mau belajar bahasa Inggris, apakah memang dia betul-betul belum tahu atau belum tereksplor sebenarnya pemahamannya terkait bahasa Inggris untuk bisa diucapkan, dilisankan. Makanya kami buat sebuah sistem. Kita ada sistem placement test, itu berbentuk website yang mana tidak boleh. Salah satu juga tren yang kami lihat, orang Makassar, orang pelajar-pelajar yang ikut di sini suka nyontek. Iya, makanya kita buat platform yang menyediakan fasilitas mereka bisa tahu levelnya dan mereka tidak bisa menyontek. Kapan mereka buka tab baru atau terindikasi melakukan hal-hal di luar dari tes, itu langsung terbaca di sistem. Nah, kita pengembangannya ke situ. Kita investasi ke website dan semacam itu. Makanya sekarang di batch ini di angkatan ini itu kita maksimalkan untuk mereka berada di level yang tepat. Ya meskipun mereka merasa masih pemula Kak, tapi kalau di tes mereka sudah berada di atas.
kita tempatkan di posisi yang tepat, di level yang tepat. Itu yang akan membuat mereka grow cepat. Dan itu berlaku untuk siapapun, UMKM, siswa, pelaku usaha dan lain sebagainya. Jadi itu metode yang dan nantinya setiap level itu akan punya objektif atau tujuan capaian pembelajaran masing-masing. Dan itu terbuka dan itu bisa diakses oleh siswa manapun, bisa ditanyakan. Kita juga sediakan fasilitas konsultasi untuk mempercepat mereka. Konsultasi ini menarik. Konsultasi ini kita buka itu gratis, private consultation, langsung bertemu dengan tutor yang lulusan luar negeri. Mereka bisa berkonsultasi permasalahannya apa, goalsnya apa, dan dibantu untuk mapping. Mapping ini kamu harus belajar begini untuk mempercepat. Jadi tergantung tujuannya. Kami ada beberapa, ada yang tujuan untuk usaha, pelaku usaha, ada yang tujuan untuk luar negeri, untuk kapal pesiar dan sebagainya. Kami semua fasilitasi untuk siswa dengan goals yang berbeda-beda. Ternyata seperti itu. Jadi sahabat budaya, kita jeda sejenak terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tema kita hari ini, bahasa asing sebagai modal usaha, cetak SDM kreatif berdaya saing internasional. Kita dengarkan satu kelong terlebih dahulu sebelum kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Selamat kiwaring kalinga. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Baik, Merauke. sahabat budaya serta masih di memiliki program tren 4 pembaca RRI yang Makassar dalam program Teras UMKM. Jadi kita lanjutkan lagi nih pembahasan kita mengenai tema kita hari ini, bahasa asing sebagai modal usaha, cetak SDM kreatif, berdaya saing internasional. Jadi kita ke Pak Yusril terlebih dahulu. Pak Yusril, bagaimana sih sebenarnya EISA melihat potensi UMKM lokal yang ada di Makassar atau mungkin Sulawesi Selatan secara umum ya saat ini? Mungkin ada hambatan yang paling sering ditemui para pelaku usaha ketika mencoba untuk menembus pasar luar negeri. Dari kacamatanya Pak Yusril sendiri, bagaimana, ada tidak hambatan yang mungkin paling sering ditemui oleh pelaku UMKM? Oke, baik. Terkait dengan hambatan atau apa sih yang menjadi penghalang UMKM lokal di Makassar ini atau Sulsel menembus pasar luar negeri, menurut saya salah satu yang bisa saya sebutkan sebagai orang yang bergelut di industri pendidikan bahasa Inggris, saya tentunya mengatakan bahwa kendala yang paling signifikan adalah di komunikasi, di bahasa. Kendala paling signifikan adalah bahasa Inggris tentunya sebagai bahasa internasional. Ada satu UMKM di Luwu kalau tidak salah, industri ini itu berfokus pada kemiri. Jadi dia mengolah kemiri. Nah, dia masuk dalam, meskipun dia masuk dalam PT, tapi masih masuk dalam jajaran UMKM. Dan sekarang dia dapat klien atau dia ekspor kemiri itu sampai ke Arab Saudi. Dan tentunya untuk bisa ke sana menurut saya tidak lain dan tidak bukan selain produk yang bagus, adalah bahasa. Jadi banyak orang yang pengusaha UMKM fokus pada pengembangan produk, pemaksimalan produk. Tapi untuk scale up sampai ke luar negeri tentunya ada satu yang belum lengkap loh kalau tidak ada, yaitu bahasa Inggris. Nah, makanya menurut saya yang menjadi hambatan paling utama selain dari unsur-unsur bisnis yang lain, lembaga badan hukum dan sebagainya, adalah di bahasa Inggris. Dan itu skill interpersonal yang harus dimiliki, entah itu tim marketing, tim sales, ataupun tim-tim yang meningkatkan revenue atau pemasukan di setiap bidang usaha. Menurut saya. Betul. Karena yang namanya memasarkan sebuah produk apalagi di luar negeri tentunya harus menjelaskan yang namanya mungkin komposisi, cara penyajian, atau mungkin apa ya? Kelebihan intinya kami apa sih? Apa sih yang membuat usahanya ini atau mungkin produknya ini menarik begitu untuk dibeli. Nah, kalau dari sudut pandang EISA sendiri, bagaimana SDM di Sulsel secara khusus Makassar enggan atau tidak mau mengikuti pendidikan bahasa Inggris non formal? Karena ini banyak yang kita lihat ini. Betul sekali. Ini menarik sekali karena ada dua behavior berbeda antara siswa dengan rentan usia mahasiswa hingga profesional dan rentan usia anak-anak hingga SMA atau ya yang belum sekolah sampai SMA. Untuk anak-anak hingga
sebutlah anak-anak remaja. Iya. Yang menentukan mereka ikut kursus atau tidak itu adalah orang tuanya. Orang tua. Betul. Nah, kemudian di behavior atau perilaku orang-orang yang kuliah, postgraduate sampai profesional yang menjadi penentu utama adalah diri mereka sendiri. Nah, ini yang sering jadi penghalang, maksudnya yang terkait dengan pertanyaan ini adalah permasalahan yang pertama, mereka merasa usia mereka sudah lewat. Yang pertama, usia mereka sudah lewat. Yang kedua, untuk kaum mahasiswa ini berbeda tentunya dengan profesional. Profesional kan mereka sudah punya income sendiri. Mahasiswa itu salah satu permasalahannya adalah mereka masih minta uang dari orang tua. Jajan. Mayoritas. Mayoritas. Dan tentunya kalau ikut kursus uang jajan terpotong. Betul. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi permasalahan untuk setiap mahasiswa maupun pekerja adalah waktu yang tidak pasti. Fleksibilitas, misalnya jadwal kursusnya setiap hari, tiba-tiba ternyata setiap hari itu tidak bisa karena harus kerja lembur dan sebagainya. Nah, EISA datang dengan keunikan atau unique selling product yang menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Yang pertama tadi permasalahan terkait usia. Nah, permasalahan terkait usia ini kita selesaikan dengan memetakan kelas-kelas berdasarkan usia mereka. Jadi betul. Pekerja itu ada kelas tersendirinya yang mana mereka tidak akan campur dengan anak sekolah. Karena biasanya akan insecure. Biasanya malu-malu. Malu-malu. Bilang, "Det, tahu aku nih." Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua adalah ini lebih ke mahasiswa mungkin atau orang-orang yang kalau kita bilang kalau di bahasa bisnisnya kaum mendang-mending. Kaum mendang-mending ini sangat-sangat berpikir tentang harga. Betul sekali. Nah, dan tren di masyarakat berdasarkan riset yang kami lakukan, orang berpikir bahwa ikut kursus bahasa Inggris itu sangat mahal. Kita bisa lihat dengan tren pasar, harga pasar yang beredar di kursusan-kursusan ternama di Makassar. Itu harganya memang cukup tidak affordable untuk kaum menengah ke bawah. Makanya EISA datang dengan kita punya unique selling product, itu kita premium, tapi harga merakyat, betul sekali, harga merakyat. Kita harganya di EISA itu di bawah 1 juta dengan fasilitas dijamin bisa naik level. Kalau teman-teman, misalnya teman-teman yang nonton sekarang atau yang dengar sekarang tidak naik level, ikut di EISA dan tidak naik level, kita akan ada garansi. Mereka bisa ikut kembali tanpa harus bayar. Dan itu ada tesnya dari awal masuk sampai selesai. Dan kapan tidak naik level, Anda boleh klaim garansinya. Nah, kemudian yang kedua tadi permasalahan tadi yang terakhir, yang ketiga permasalahannya adalah waktu yang tidak menentu. Di EISA kita ada keunikan lagi, kita punya fleksibilitas. Setiap siswa bisa memilih jadwalnya sendiri. Misalnya Kak Kahfi tadi permasalahannya mungkin salah satu misalnya di jadwal karena harus lembur di RRI jadi penyiar. Nah, Kak Kahfi bisa milih nih, di minggu depan saya masuk karena saya kosongnya di hari Senin dan Kamis, saya mau masuk di hari Senin dan Kamis. Saya bisa pilih, oh di sini tutor di Senin Kamis ada ini saja. Saya bisa pilih, oh saya mau yang di sini deh. Saya juga bisa lihat teman kelas saya, oh teman saya ada Kak Ihsan dan lain sebagainya, saya mau sama dia deh. Saya bisa pilih lagi. Kita sediakan portal. Portal ini berbentuk aplikasi atau website, aplikasi dan website. Mereka bisa pilih kelasnya, bisa pilih jadwalnya, bisa pilih tutornya sesuai yang mereka inginkan. Nah, dan itu menurut saya salah satu keunikan yang sangat menyelesaikan permasalahan untuk dunia profesional, UMKM, pelaku bisnis dan lain sebagainya. Notabene-nya sangat sibuk meskipun di luar jam kerja ya. Iya, artinya bisa pilih sesuka hatinya. Iya, betul sekali. Bukan berarti sesuka-suka mau tak, bukan. Betul. Nah, kemudian ini Pak Yusril, mungkin dari peluang riset atau ekspansi pasar seperti apa yang terbuka lebar jika pemilik usaha ini atau para pelaku UMKM ini atau stafnya mahir berbahasa asing? Oke. Ini terkait dengan peluang atau ekspansi pasar jika pemilik usaha atau stafnya mahir berbahasa asing. Saya sudah ingat tadi nama perusahaan yang saya sebut dari Luwu itu namanya OnStar kalau tidak salah. Ada OnStar-nya. Dia yang tadi bergelut di industri kemiri. Dia mengolah kemiri dan dia ekspor ke luar negeri. Dan menurut saya jika UMKM ini, pelaku usaha UMKM, EISA juga termasuk UMKM, kalau kita aware dengan bahasa Inggris itu membuka peluang sangat bagus. Dan satu fakta menarik, mungkin pendengar atau penonton RRI Pro 4 Makassar sekarang ini pernah nonton satu video YouTube. Saya pernah nonton satu video YouTube itu dari Raymond Chin. Dia
mengupas tuntas salah satu bisnis di Amerika Serikat, yang mana bisnis ini itu tidak punya karyawan, tapi omsetnya miliaran dolar, berarti triliunan di Indonesia. Iya, betul. Nah, apa sebenarnya yang membuat bisnis ini bisa grow up sangat cepat, bahkan menyaingi industri-industri yang sudah TBK atau terbuka? Itu adalah dengan ekspansi ke AI. Dia investasi ke AI itu 300 juta. Returnnya atau omsetnya itu mencapai triliunan. Dia mempekerjakan AI yang melakukan riset pasar. Kan AI tidak punya kemampuan untuk komplain, bisa kerja di luar jam kerja. Betul. Dan itu yang diselesaikan oleh si founder ini. Dia perusahaan yang berfokus pada kesehatan atau farmasi. Dia bisa merumuskan obat-obatan berdasarkan keluhan yang dirasakan klien. Dan yang melakukan riset itu adalah AI-nya. Dia investasi AI sampai 300. Dan apa yang menarik dari sini, teman-teman, semua AI sekarang itu tuh bisa dikuasai dengan bahasa Inggris. Betul sekali. Salah satu yang paling grow sekarang adalah Claude. Itu salah satu AI yang menurut saya menarik. Dia punya fitur cowork. Dia bisa, termasuk saya, dia membantu saya untuk riset pasar, dia membantu saya untuk riset dan buat laporan setiap pagi. Wow. Dan untuk mempelajari itu, perusahaan si Claude ini itu membuat sebuah kursus bahasa Inggris, membuat kursus gratis untuk menguasai Claude, dan semuanya adalah bahasa Inggris. Bayangkan jika teman-teman tidak tahu bahasa Inggris, gimana cara aksesnya? Iya, betul. Betul. Masa harus translate lagi? Iya. Dan biasanya kalau translate itu ada perbedaan makna. Iya, terkadang sih. Terkadang ada sebenarnya. makna yang tidak terlalu sama. Heeh. Nah, makanya di bahasa Inggris menurut saya untuk scale up, grow secepat-cepatnya salah satunya adalah bahasa Inggris. Jadi sahabat budaya, kita ini membuka kesempatan bagi sahabat budaya yang ingin mungkin berinteraksi dengan Pak Ihsan dan Pak Yusril untuk memberikan pertanyaan seputar tema kita hari ini. Jadi sahabat budaya bisa menghubungi 0811409250 atau bisa juga lewat kolom komentar YouTube Pro 4 RRI Makassar. Jadi kita tadi sudah di Pak Yusril, kita beralih ke Pak Ihsan. Jadi Pak Ihsan, ini kita mau tahu apakah penguasaan bahasa asing ini berlaku untuk semua jenis UMKM atau hanya bidang tertentu seperti mungkin kerajinan, batik, atau mungkin juga pariwisata. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ihsan mengenai hal tersebut? Oke, saya bisa bilang penguasaan bahasa Inggris ini penting sampai level tertentu. Karena tidak semua UMKM atau semua usaha itu perlu sampai level bahasa Inggris yang sangat advance. Kadang ada beberapa brand yang hanya perlu minimal tahu ubah nama produk atau minimal tahu basic-basicnya gitu. Nah, dan untuk kerajinan pariwisata pasti tentunya perlu advance sampai komunikasi tingkat tinggi seperti itu. Betul. Nah, tapi secara umum itu penting sampai level tertentu. Tapi yang mau saya bilang, semua pengusaha, semua pemilik brand itu adalah long life learner atau pembelajar supaya bisnisnya bisa meningkat, UMKM brandnya bisa meningkat, UMKM bisa meningkat. Individu yang ada di dalam juga harus meningkat kapasitasnya. Dan salah satu cara untuk bisa meningkatkan kapasitas adalah dengan belajar, baik itu melalui video, podcast, literasi dan segala macam. Dan untuk berbeda literatur atau sumber informasi yang bisa kita dapatkan dalam level bahasa Indonesia aja, sama ketika kita bisa keduanya. Secara pribadi, saya bilang alhamdulillah peningkatannya sangat besar karena orang-orang di dalamnya bisa bahasa Inggris dan mencari sumber-sumber informasi untuk belajar dari luar negeri pula, karena beberapa referensi dari luar negeri itu banyak yang works yang bisa ditiru, banyak banget. Ketika kita sebagai pemilik UMKM atau pemilik usaha itu aware dengan tren-tren yang terjadi di luar negeri terkait bisnis, itu bakal sangat berdampak ke bisnis kita, sangat berdampak ke bisnis kita ketika kita implementasikan ilmu-ilmu dari situ. Ya, seperti itu. Baik, dari sisi promosi digital nih, mungkin Pak Ihsan yang punya ini. Seberapa efektif penggunaan bahasa asing di media sosial untuk menarik pembeli dari luar negeri? Oke, tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris ya,
Kan ini targetnya pembeli luar negeri ya. Otomatis dengan penggunaan bahasa asing ini bakal membuat pembeli luar negeri ini paham tentang produk kita. Lebih karena orang ketika misal buka sosial media kita, buka Instagram kita contohnya, atau buka TikTok kita, yang pertama dilihat pastinya nama brand, terus ada bio. Nah, bionya ini menjelaskan biasa, ini brand tentang apa, jual produk apa kelebihannya. Nah, nggak mungkin dong bionya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau memang brandnya ngincar pembeli luar negeri, berarti dari bio dan mulai semua copywriting yang ada di sosial media itu, baik dari segi bionya, mau landing page-nya, mau mungkin ada juga testimoni, dan sampai ke bawah kontennya, tentunya perlu menggunakan bahasa Inggris semua. Dengan menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya bukan yang basic dong, harus yang pakai kata-kata advance kayak elegance dan semacam seperti itu. Nah, dengan brand kita menunjukkan kita bisa menguasai menggunakan bahasa Inggris yang tingkat tinggi istilahnya, itu bakal kembali lagi bakal membuat sebuah brand terlihat profesional dan dapat dipercaya, yang mana merupakan komoditi sangat penting untuk sebuah brand menarik pembeli luar negeri. Baik. Sejauh ini Pak Ihsan, ada tidak UMKM yang sejauh ini kita lihat sudah profesional menggunakan bahasa Inggris mungkin, atau mungkin ada sedang belajar di EISA ini? UMKM ya? Atau mungkin pebisnis mungkin? Iya, bisa sebut brand kan? Nggak apa-apa. Iya, ya jadi salah satu yang saya lihat itu UMKM yang dulunya sangat juga panutan kami, yang dulunya sangat UMKM kecil ya. Dia mulai dari jualan di kampus-kampus dengan outlet kecil, dan sekarang sudah besar, itu Yota atau Yota Signature. Nah, dalam kan sebelum jadi kan Yota dulu itu cuman outlet ya, jualan minuman outlet kecil-kecil. Ya. Sekarang sudah berkembang, ada Yota Signature yang bentuknya cafe atau versi besar ya, coffee shop. Nah, kalau kita lihat kembali menu-menunya dan sosial medianya dan copywritingnya itu dia menggunakan bahasa Inggris, yang mana ini membuat Yota Signature itu lebih kelihatan profesional tentunya, dan dapat dipercaya kayak gitu. Jadi bayangkan kalau Yota Signature buka Yota Signature menunya bahasa Indonesia, atau mungkin tidak menggunakan bahasa Inggris, mungkin tidak akan se-trustable itu. Betul juga. Nah, kemudian nih bagi anak muda yang mungkin baru mau mulai belajar bahasa Inggris untuk bisnis, atau langkah awal paling sederhana apa yang harus mereka lakukan? Mungkin Pak Ihsan? Oke. Kalau dari saya, mentalnya harus dihancurkan dulu. Ya, mental yang saya maksud ada fixed mindset. Yang fixed mindset itu yang kita sudah pasrah terhadap suatu keadaan dan tidak mencoba untuk merubah keadaan itu. Misal karena kita tidak tahu bahasa Inggris, saya sudah SMA nih, saya sudah kuliah nih, saya nggak tahu bahasa Inggris, dan saya mau coba belajar, tapi memang kayaknya susah banget deh, memang nggak cocok Kak. Saya tidak cocok bahasa Inggris, saya tidak bisa. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu mindsetnya. Harus percaya dulu bahwa kita bisa tumbuh selama kita mau belajar, dan mencoba terus cari lingkungan atau cari platform yang bisa mengubah kondisi kita saat ini. Di mana aja deh, sekarang eranya sudah sangat berkembang. Kita bisa dapat informasi dari manapun, kita bisa belajar dari manapun, sehingga kalau dibilang tidak ada tempat belajar itu tidak relevan lagi. Jadi permasalahan anak muda sekarang untuk belajar bahasa asing untuk bisnis itu sudah bukan ke masalah tempat belajar, tapi lebih ke masalah pola pikir atau mindsetnya. Dan kalau misalnya mau belajar bahasa asing untuk bisnis, ya kembali lagi banyak tempat platform belajar. Dari YouTube banyak kok. Tapi kalau di EISA sendiri, ada tidak memang ruang yang diberikan kepada mungkin jika ada nanti teman-teman pelaku UMKM yang ingin bergabung dan belajar bahasa Inggris non formal nih,
ada tidak ruang yang bisa nanti digunakan untuk mungkin bercakap mungkin seperti itu, Ruang maksudnya. berbincang begitu, karena kan speaking lah Iya. begitu. Karena kan terkadang ini malu kalau di depannya teman-temannya. Oke. Takut salah sebut. Kalau di AISA sendiri ada tidak ruang mungkin atau platform, mungkin video Ada. call atau bagaimana? Oke, jadi menarik perlu disampaikan mungkin bahwa AISA Language Center tidak langsung menjadi sebuah kursusan. Awalnya merupakan sebuah komunitas di mana seluruh warga Kota Makassar dan seluruh warga Kota Makassar bisa belajar bahasa Inggris setiap hari Minggu gratis. Seiring berkembangnya, pesertanya berkembang, AISA-nya juga berkembang, akhirnya kita menjadi sebuah kursusan. Namun ketika kita menjadi sebuah kursusan, itu kami tidak menghilangkan segi komunitasnya. Jadi AISA Language Center di bawahnya juga masih ada komunitas yang bisa diakses oleh para siswa maupun orang-orang yang tertarik untuk belajar Inggris. Itu namanya South Sulawesi English Community by AISA Language Centers. Nah, di sini teman-teman bisa belajar bahasa Inggris juga setiap hari Minggu dan Sabtu, mulai dari speaking, writing, listening, reading, bahkan sampai speech juga. Bahkan ada project self development. Misal jadi ada level 1, 2, 3, 4 dan setiap level itu ada projectnya untuk naik ke level berikutnya. Misal level 1 mereka harus bisa memperkenalkan diri selama 2 menit di depan umum seperti itu. Jadi ya kami menyediakan istilahnya wadah atau lingkungan yang suportif untuk belajar bahasa Inggris. Karena sebenarnya ketakutan terbesar orang ketika mau belajar bahasa Inggris itu adalah dijudge. Takut. Takut. Apa nih? Takut sekali. Apalagi kalau ada teman-teman yang polisi grammar atau sedikit-sedikit salah, dia highlight kesalahan. Ya kita mencoba membuat lingkungan yang menghilangkan hal itu. Makanya ada South Sulawesi English Community by AISA Language Center yang bisa diakses sebagai student maupun masyarakat. Nah, Kota kalau Makassar. boleh tahu ini lokasi komunitasnya ini, kalau mungkin ada pendengar atau sahabat budaya yang sedang monitor ini mau bergabung mungkin bisa kemana ini, Kak Ihsan? Oke, untuk teman-teman listener ya, pendengar yang mau belajar bahasa Inggris bareng, mau mengenal AISA Language Centers maupun komunitasnya lebih dekat lagi, bisa banget datang ke Teduh Cafe. Itu di Antang, Waduk Antang ya. Ya, Teduh Cafe. Di situ kita setiap hari Minggu dari jam 10 sampai jam 1 kita bisa belajar bahasa Inggris bareng. Tapi slotnya terbatas, hanya 30 seat per minggu. Per jadi minggu. Boleh banget cepat-cepat daftar di Instagramnya. Gitu. Ada link pendaftaran di sana. Baik. Nah, Pak Ihsan, saya mau tahu nih program atau kolaborasi apa saja yang sedang dijalankan oleh AISA Language Center saat ini? Sedang atau akan? Sedang dan akan. Sedang dan akan. Siapa tahu mungkin ada yang sedang berjalan dan akan berjalan. Kemungkinan kan? Kalau sedang berjalan akan berjalan sih. Akan berjalan. Yang akan berjalan kebanyakan sih. Yang akan berjalan satu-satunya kita ada kerjasama dengan SD Atiraya untuk English Camp, di mana kita akan menghandle 3 hari belajar bahasa Inggris bareng anak-anak SD di Atira. Terus yang kedua ini, insya Allah kalau lancar, AISA Language Centers ingin bekerja sama dengan IIEF. IIEF itu adalah International Indonesian Education Foundation. Nah itu. Nah jadi dia itu satu-satunya institusi di Indonesia yang memberikan legal atau memberikan izin secara ofisial bagi sebuah kursusan untuk mengeluarkan sertifikat TOEFL resmi. Nah, jadi karena sekarang kita hanya ada preparation TOEFL ya, preparation atau persiapan TOEFL, agar AISA-nya lebih trust lagi dan lebih bisa mengatasi masalah-masalah orang. Kan orang nggak cukup, agak kurang saya rasa kalau misal persiapan tapi nggak sama TOEFL-nya gitu. Betul. Jadi kami bagaimana caranya mau ada persiapannya, ada juga TOEFL-nya, jadi mereka bisa ambil di tes center AISA. Nah itu yang kerjasama yang kita harap kedepannya akan AISA jalankan agar sertifikat TOEFL yang dikeluarkan AISA itu bisa diterima secara ofisial di luar negeri maupun dalam negeri. Betul. Kita sudah berada di penghujung acara ini, Kak Yusril dan Kak Ihsan. Sebagai penutup, apa sih sebenarnya closing statement atau pesan kunci yang ingin disampaikan oleh mungkin Pak Yusril dan Pak Ihsan untuk para pendengar Pro 4 RRI Makassar agar makin percaya diri nih
mungkin membawa usahanya untuk go internasional. Oke, dari saya dulu ya. Iya, sebagai direktur dong. Oke. Oh ya, mungkin tadi tambahan juga bahwa untuk pelaku UMKM yang mau belajar bahasa Inggris, tadi kan sedikit tambahan. Kita juga ada namanya program English for Specific Purpose. English for Specific Purpose ini untuk pelaku usaha atau siapapun yang mau belajar bahasa Inggris dengan tujuan tertentu, bisnis, politics dan lain sebagainya, bahkan kesehatan kita tampung juga. Iya. Adapun untuk closing statement hari ini adalah berdasarkan semua yang kita diskusikan hari ini, kita bisa lihat bahwa saat ini Indonesia di era digital sekarang ini, the advancement of AI, kita lihat bahwa peluang terbuka lebar. Peluang untuk UMKM itu sangat terbuka lebar. Ditambah lagi yang tadi saya katakan bahwa di bulan Juni kemarin 28 negara datang ke Makassar untuk melihat UMKM mana yang berpotensi untuk scale up, untuk ditempatkan dana investasi. Kemudian di sisi lain kita juga lihat bahwa salah satu UMKM Sulawesi Selatan yang tadi saya bilang yang terletak di Luwu tadi itu sudah bisa sampai ke Jeddah, tentunya dengan bahasa Inggris, kan, Timur Tengah. Dan kita lihat dari fenomena ini, jika pemilik usaha harusnya juga aware dengan fenomena sekarang. Iya, betul. Salah satu yang menarik dari jalankan bisnis adalah kita harus adaptif tentunya. Dan ini yang mungkin jadi closing statement saya hari ini adalah salah satu yang menjadi penghambat terbesar kita untuk scale up ke internasional adalah komunikasi. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah bahasa. Bahasa spesifiknya lagi adalah bahasa Inggris. Betul. Nah, dengan adanya bahasa Inggris yang bagus, saya rasa semua kita dari sini di perkumpulan ini, bahkan yang mungkin yang mendengar, yakin bahwa bahasa Inggris bisa membantu scale up jauh lebih besar untuk setiap pelaku UMKM. Betul sekali. Iya, terima kasih. Mungkin Pak Isan bisa memberikan closing statement-nya atau pesan-pesan kuncinya. Oke, pesan kunci sebagian besar sudah disebut ya sama Coach. Tapi saya tambahkan juga bahwa yang perlu kita ketahui bahwa di era zaman sekarang dengan pertumbuhan teknologi dan AI, bahasa spesifiknya bahasa Inggris seperti yang direktur bilang itu sudah bukanlah hal yang tidak bisa tidak dimiliki. Itu bisa dibilang kalau istilahnya anak zaman sekarang bare minimum lah. Kenapa bare minimum? Karena dengan memiliki bahasa Inggris sangat berdampak terhadap berbagai aspek dalam kehidupan, baik diri sendiri, baik sebagai brand, baik dari segi pertumbuhan brand maupun diri pribadi. Terus seperti itu. Jadi bahasa Inggris sudah merupakan bare minimum bagi kita untuk bertumbuh. Betul sekali, karena di dunia sekarang ini apa-apa bahasa Inggris. Betul. Di laptop bahasa Inggris, di komputer bahasa Inggris. Bahkan AI pun prompting bahasa Indonesia dan bahasa Inggris hasilnya beda. Berbeda sekali. Karena training AI-nya pakai bahasa Inggris dari Amerika. Betul sekali. Jadi sahabat budaya, tidak terasa sudah 50 menit berlalu. Usai sudah kebersamaan kita dalam program siaran Teras UMKM pada siang hari ini dengan tema yang sangat menginspirasi tentunya, yaitu bahasa asing sebagai modal usaha, cetak SDM kreatif bersaing internasional. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, yang telah menemani dan berbagi wawasan dan gagasan inspiratif pada siang hari ini. Ada Bapak Muhammad Yusril Abidin, SHUM, selaku Direktur Utama EISA Language Center, serta Bapak Nur Ihsan Agus, SH, selaku Chief Marketing Officer EISA Language Center. Semoga pembahasan strategi dan pencerahan yang dibagikan pada hari ini dapat terus memantik semangat para pelaku UMKM secara khusus dan generasi muda di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapasitas diri, menembus batas serta membawa karya lokal berdaya saing di kancah internasional. Saya Ahmad Kahfi beserta seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Makassar yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kahfi. RRI Digital
dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time